Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat hari ini lagi kita masih boleh berkumpul di tempat ini meskipun dalam ibadah online kita. Kita mengucap syukur sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini lagi Engkau boleh kumpulkan kami di rumah-Mu meskipun dalam kondisi COVID ini Tuhan, kami boleh Engkau pertemukan di dalam setiap ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa buat sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Kami mengucap syukur itu juga berkat campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Bila setiap pujian penyembahan juga yang boleh kami naikkan pada hari ini, boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan pesan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu nanti, boleh kami terima dan kami boleh terapkan dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu pada hari ini. Bila kiranya Engkau boleh layak menerimanya. Terpuji nama Bapa, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya roh Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita.
datang dan menyembah Engkau Tuhan, maka Roh Tuhan bekerja di atas segala kehidupan kami. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah dan saat kami puji Engkau Tuhan, kami merasakan indahnya Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah dan memuji Engkau Tuhan, Roh-Mu tercurah atas kami. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
dalam kehidupan kami. Mari Engkau curahkan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Makasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan saat ini kami ada di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hamba Tuhan yang sudah Kau pilih dan tetapkan saat ini untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami. Tuhan mengurapi, memberikan kuasa, hikmat, dan wibawa rohani dari Allah untuk menjadi saluran berkat yang baik bagi kami. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua jemaat yang siap mendengarkan firman-Mu, agar firman yang disampaikan boleh tertabur dan tertanam di hati kami, memberi buah rohani untuk pertumbuhan iman kami. Kasihanilah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat dikasih Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua menikmati kebaikan Tuhan, amin. Hari ini tepat pada hari Pentakosta, dan saya ingin sharing tentang lawatan Roh Kudus. Mari kita buka Kisah Para Rasul 2, ayat pertama sampai dengan 4. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang keempat, saya akan bacakan buat kita. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jemaat dikasih Tuhan yang hadir hari ini, tema kita pada hari Pentakosta ini yaitu lawatan Roh Kudus. Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah Paskah. Nah, kalau kita belajar, Paskah itu adalah hari peringatan dari bagaimana keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang 430 tahun mereka diperbudak di Mesir sampai Tuhan mendengar jeritan bangsa Israel dan Tuhan menyuruh Musa untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Yang kita tahu dengan 10 tulah yang diberikan, dan pada tulah yang terakhir
dikatakan bahwa semua anak sulung akan mati. Tetapi kalau bangsa Israel menyembelih domba dan menyapukan darahnya di ambang pintu rumah mereka, maka roh maut tidak akan mencabut nyawa setiap anak sulung bangsa Israel. Nah, dan itulah menjadi sebuah sebuah peringatan tentang bagaimana mereka dilewatkan Passover, Pasah, tidak membunuh. Setiap anak-anak sulung mereka dilewatkan dari maut. Pada masa Perjanjian Baru, Paskah juga adalah hari di mana Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Setelah 3 hari dia mati dan dikubur, dan pada hari ketiga dia bangkit, dan itu tepat pada hari Paskah. Dan anak domba Allah yang dimateraikan menjadi anak domba Allah, darahnya menyelamatkan setiap umat manusia. Kalau di Perjanjian Lama itu menjadi sebuah gambaran bagaimana anak domba Allah, kalau mereka menyembelih anak domba Allah, dikorbankan, darahnya dihusapkan di ambang pintu, mereka akan dilewatkan Passover, dilewatkan dari maut. Dalam Perjanjian Baru, penggenapan dari gambaran itu, bagaimana anak domba Allah yang disalib berkorban, kalau kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, darahnya itu diusapkan buat kehidupan kita. Maut tidak mampu mengambil kita dari Tuhan. Kenapa? Karena darah anak domba Allah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Kita yang dulu ada dalam kegelapan, ditarik kepada terangnya Kristus. Kita diselamatkan. Dan kehidupan kita mengalami yang namanya apa? Lahir baru. Maka dari itu, domba Paskah di Perjanjian Lama menjadi gambaran untuk apa? Anak domba Allah yang digenapi oleh Yesus sendiri waktu dia mati buat setiap kehidupan kita. Jadi Paskah adalah peringatan keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan juga hari kebangkitan Kristus. Nah, 50 hari setelah Paskah adalah hari Pentakosta. Nah, kalau dari hari Pentakosta ini kita bisa melihat dari 3 hal Pentakosta yang kita bisa belajar. Bukan Pentakosta ketiga, tapi ada 3 hal Pentakosta yang kita bisa lihat secara maknanya. Yang pertama, Pentakosta yang pertama itu pemberian Taurat Tuhan setelah mereka keluar dari penjajahan bangsa Mesir. 50 hari setelah mereka berada di padang pasir, mereka mendapatkan Taurat Tuhan, 10 hukum Taurat. Dan mereka mendapatkan 10 hukum Taurat di apa? Di Sinai. Itulah Pentakosta yang pertama. Yang makna Pentakosta yang pertama. Yang kedua, hari raya panen. Ucapan syukur setelah bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Saat mereka masuk dalam tanah perjanjian, mereka akhirnya bercocok tanam, dan tepat kepada 7 minggu setelah mereka bercocok tanam, mereka mengalami panen raya, dan mereka memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, buah sulung kepada Tuhan. Nah, Pentakosta yang ketiga yaitu pencurahan Roh Kudus. Saat murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem menantikan janji Tuhan. Saat Yesus naik ke sorga, Yesus mengatakan bahwa agar mereka menunggu Roh penolong itu yang dijanjikan Allah buat setiap umat Israel, bangsa Israel, yang murid-murid Yesus. Dan saat mereka ada di loteng Yerusalem, dilawat oleh Roh Kudus. Nah, dari Pentakosta ini kita belajar bahwa Roh Kudus melawat umatnya. Di hari Pentakosta, murid-murid mengalami lawatan Roh Kudus. Dan kita bisa belajar dari dampak lawatan Roh Kudus. Lawatan Roh Kudus memberikan dampak buat murid-murid. Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini. Bagaimana dampak dari apa? Pentakosta. Dampak dari apa? Lawatan Roh Kudus. Apakah masih relate buat kehidupan kita hari ini? Nah, kita akan belajar dari murid-murid. Yang pertama, yang mereka alami saat mereka mengalami hari Pentakosta, di mana mereka mengalami lawatan Roh Kudus, yang pertama yang mereka alami adalah perubahan hidup. Bagaimana Petrus yang dulunya penakut, dulunya pengkhianat, dan akhirnya Yesus disalibkan, dia menyesal, dan dia bukan bersama-sama murid-murid, tapi dia apa? Dia kembali ke pekerjaan yang lamanya. Dia sangat menjadi orang yang pada saat itu pecundang. Tetapi saat dia mengalami lawatan Roh Kudus di hari Pentakosta,
Apa yang terjadi? Perubahan hidup. Dia menjadi pemberani, dia menjadi pembela. Kalau Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan baca di Kisah Para Rasul 2 ini, waktu murid-murid berbahasa roh, mereka mengalami baptisan Roh Kudus, mereka berbahasa roh dengan bahasa yang mereka tidak mengerti, tetapi orang-orang yang melihatnya tahu itu bahasa mereka. Dan murid-murid sendiri sebenarnya tidak mengerti bahasa orang lain. Tetapi mereka mengatakannya, kenapa? Mereka dilawat oleh Roh Kudus. Apa yang mereka katakan dengan bahasa orang lain? Mereka memperkatakan, menceritakan tentang kebesaran-kebesaran Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di ayat-ayat selanjutnya, di ayat 7 dikatakan, Kisah Para Rasul 2 ayat 7 tadi. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, maksudnya orang yang di luar, melihat murid-murid. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Yang berbahasa roh ini, orang yang dilawat oleh Roh Kudus ini berbahasa roh ini adalah orang-orang Galilea. Bagaimana mungkin, ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Bahasa kita sendiri bahasa apa? Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Kapadokia, Pontus, dan Asia, dan lain sebagainya. Nah, tetapi di ayat 12 mereka katakan, ayat 13 sorry, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Lihat di ayat 14 selanjutnya di pasal yang sama. Dengan nyaring berbicara, berarti penuh dengan ketegasan. Dia berkata, bangkitlah Petrus dan ke-11 murid itu, dikatakan, hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah perkataanku ini. Orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, masih 9 pagi. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah. Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa baca di pasal yang sama, bagaimana Petrus dan ke-11 murid yang lain bangkit dengan gagah berani. Kalau kita bandingkan dengan sebelum mereka dilaut oleh Roh Kudus, mereka ketakutan setelah Yesus ditangkap. Bahkan setelah Yesus disalib dan mati, mereka penuh dengan ketakutan. Ingat waktu Yesus turun menjumpai murid-murid, semua ruangan dikunci. Mereka sangat takut, mereka sangat berhati-hati. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, makna lawatan Roh Kudus, makna hari Pentakosta buat kehidupan kita, harusnya kita mengalami perubahan hidup. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir, melalui ibadah Pentakosta hari ini, melalui channel YouTube, saya mau mendorong setiap kita. Mari nikmati lawatan Roh Kudus, dan kita maknai dengan apa? Kita mengalami perubahan hidup. Tujuan dari kita mengalami lawatan Roh Kudus bukan hanya sekedar berbahasa roh, tetapi kita mengalami perubahan hidup. Kehidupan kita mengalami perubahan hari lepas hari. Dan bukti mengalami perubahan itu, orang-orang sekitar kita terheran-heran. Mereka merasakan perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu saya mendorong setiap kita, mari rindukan lawatan Roh Kudus. Karena dampak dari lawatan Roh Kudus kita mengalami perubahan hidup. Bukan sampai di sana saja. Paulus yang dulunya Saulus adalah orang yang menjadi penganiaya jemaat. Tetapi saat dia mengalami lawatan itu, dia menjadi pejuang jemaat. Penganiaya jemaat saat dilawat Roh Kudus menjadi pejuang jemaat. Yang berjuang, yang dikatakan di kitab yang lain, pernah mengalami karam kapal, kelaparan, hampir mati, dirampok. Dia berjuang untuk apa? Jiwa-jiwa. Kenapa? Karena mengalami lawatan Roh Kudus, hidupnya berubah. Saya percaya kita semua yang hadir hari ini, kita punya cerita bagaimana kita dilawat Roh Kudus, dan kita mau mengalami perubahan hidup. Dan hari ini, mulai ibadah kita hari ini, merayakan hari Pentakosta, kembali kita diingatkan, kita semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, kalau kamu rindu mengalami perubahan hidup, mari hari ini nikmati kembali lawatan Roh Kudus.
saat firman Tuhan disampaikan, saat firman Tuhan disampaikan hari dan kamu mendengar, saya percaya dimanapun kamu berada hari ini, kamu dilawat oleh Roh Kudus, dijamah oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Roh Kudus bisa menjamah kamu hari ini. Yang hari yang perlu kamu lakukan, buka hatimu. Siapapun kamu yang hadir hari ini, Roh Kudus mampu menjamah hatimu. Roh Kudus mampu melawat hidupmu. Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat tanpa Roh Kudus menjamah. Saya, kita semua, kalau bukan karena jamahan Roh Kudus, kita tidak mungkin berkata, Yesus kamu Juru Selamat. Maka dari itu, rindukan lawatan Roh Kudus hari ini. Sedang firman Tuhan disampaikan, nikmati lawatan Roh Kudus. Dan saya percaya dari tempat ini, dimanapun kamu berada hari ini, lawatan Roh Kudus sedang berlangsung. Dan nikmati jamahan Roh Kudus dengan sangat lembut. Dan kau akan menikmati lawatan Tuhan hari ini. Yang pertama, apabila kamu menikmati lawatan Roh Kudus, kamu akan mengalami perubahan hidup. Bagaimana dengan kita, jemaat dikasih Tuhan? Seburuk apapun keadaan kita hari ini, kalau kamu merindukan lawatan Roh Kudus hari ini, apabila kamu belum pernah sekalipun mengalami lawatan Roh Kudus, hari ini bukan suatu kebetulan, kamu mendengar firman Tuhan hari ini. Saya percaya, kalau kamu rindu mengalami perubahan hidup, lawatan Roh Kudus menjamah, melawat dengan lembutnya hari ini. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu pada pagi hari ini. Buka hatimu pada hari ini. Dimanapun kamu berada, lawatan Roh Kudus sedang berjalan dan terus mengalir buat setiap kehidupan kita. Karena apa? Saat Roh Kudus yang menjamah, hati yang keras dilembutkan. Kehidupan masa lalu yang buruk, Tuhan ubahkan menjadi masa depan yang baik. Kita bisa belajar dari Petrus. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana kehidupan sangat jahat. Kalau Roh Kudus menjamah, Roh Kudus yang akan mengubahkan. Pribadi yang sama yang melawat Petrus, pribadi yang sama melawat rasul-rasul, pribadi yang sama melawat Paulus, dan pribadi yang sama juga yang siap melawat kita hari ini. Dimanapun kamu berada hari ini, Roh Kudus siap melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, saya mendorong setiap kita, rindukan lawatan Roh Kudus, agar masa lalu yang buruk, Tuhan ubahkan menjadi apa? Masa depan yang baik. Mungkin Bapak Ibu mendengar beberapa waktu yang lalu, kita mendengar meninggalnya seorang hamba Tuhan yang masih muda, umur 36 tahun. Yang seorang artis yang hidupnya di zaman dulu free sex. Dia juga memiliki istri yang mereka melakukan hubungan seks sebelum menikah. Mereka memakai drugs, minum-minum, mabuk. Wah. Dan setelah Tuhan melawat kehidupannya, saat Roh Kudus menjamah kehidupan mereka. Kehidupan mereka yang dulunya buruk, jahat, menjijikkan. Roh Kudus menjamah dan akhirnya mengubahkan kehidupannya dan menjadi berkat bagi banyak anak-anak muda secara khusus. Dan beberapa waktu lalu dia meninggal, liputan TV, beberapa media sosial dibanjiri oleh rasa duka, kehilangan seorang pahlawan iman, teladan, anak muda umur masih 36 tahun tapi memberikan dampak yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu mendengar, melihat, mengikuti perkembangan itu, beberapa orang, bahkan beberapa artis non-Kristen ikut merasakan duka cita. Saat Roh Kudus menjamah, tidak ada masa lalu yang terlalu rusak yang tidak bisa dia jamah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seberapa buruk keluargamu hari ini, seberapa buruk hancurnya usaha yang sudah kamu bangun, seberapa buruk rumah tangga yang sedang kamu alami hari ini, seberapa buruk mungkin kehidupan masa mudamu yang mendengar hari ini. Tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan ubah. Yang perlu kita lakukan hari ini, buka hatimu. Biar Roh Kudus selama firman Tuhan disampaikan, menjamah, memenuhi kehidupanmu. Dan saya percaya hari ini engkau menikmati lawatan Roh Kudus. Dan saya mendengar bagaimana lawatan Roh Kudus menjamah kehidupan kita. Minggu depan, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, engkau akan melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus memakai kehidupan kita semua untuk berdampak. Tuhan ubahkan. Dia pencipta dan Dia yang mampu memperbaiki kehidupan kita. Mari
nikmati lawatan Roh Kudus. Yang terakhir, yang kedua, dampak dari kita mengalami lawatan Roh Kudus, yaitu mengalami mujizat. Kalau kita belajar tadi dari Petrus, sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Sekali berkhotbah. Dan itu ditulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Dan kita lihat lagi, jalan lagi. Di konteks yang lain, masih di pasal yang sama, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Orang lumpuh itu berharap mendapatkan kepingan perak dari Yohanes dan Petrus. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan lebih dari apa yang diharapkannya. Dengan apa? Menyembuhkan orang lumpuh. Dan kita bisa melihat bagaimana perjalanan rasul-rasul di Kisah Para Rasul ini. Mereka banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Bahkan bayangan saja bisa menyembuhkan. Kita bisa melihat sapu tangan saja menyembuhkan. Ada begitu banyak karya-karya Tuhan dalam kehidupan para rasul setelah mereka dilawat Roh Kudus. Mereka menjadi orang yang berbeda saat dilawat oleh Roh Kudus. Saya percaya banyak kita mendengar kesaksian pahlawan-pahlawan iman di zaman sekarang. Saat mereka mengalami lawatan Roh Kudus, ada banyak mujizat-mujizat yang mereka saksikan. Mujizat-mujizat yang dialami. Ada banyak begitu hal yang, kalau saya melihat flashback, saya baca firman Tuhan ini, saya ingat saya pertama sekali dilawat Roh Kudus masih SMP. Di KKR. Dan saya melihat dan menikmati perubahan hidup yang Tuhan kerjakan. Anak yang paling bandel, anak pendeta dari 4 bersaudara, anak yang paling bandel. Satu-satunya dari 4 bersaudara di keluarga saya, satu-satunya saking bandelnya saya. Satu-satunya bapak saya yang terkenal paling sabar, paling penuh kasih. Akhirnya tangannya harus mendarat di pipi saya. Karena nakalnya luar biasa. Kalau saya hari ini berdiri menyampaikan firman Tuhan di depan saudara, walaupun di depan layar. Semua karena lawatan Roh Kudus. Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang hadir hari ini. Kamu mungkin punya suami, punya anak, punya menantu, punya keluarga, punya rekan. Yang mungkin kehidupannya secara manusia tidak punya masa depan. Jangan berhenti, jangan stop. Karena Tuhan belum berhenti buat kehidupanmu, buat kehidupan kamu, buat kehidupan orang yang kamu kasih. Terus berjuang, minta Roh Kudus melawatnya hari ini. Buka hatimu, kalau kamu yang hari ini merasakan bahwa saya orangnya, saya butuh mujizat Tuhan. Saya butuh mujizat kesembuhan, saya butuh mujizat terobosan keuangan. Saya butuh mujizat apapun. Lawatan Roh Kudus yang sama. Yang bagaimana Petrus melakukan mujizat pada zaman itu. Dan hari ini saya percaya mujizat yang sama. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya percaya, jadilah seperti imanmu. Mungkin ada hari ini yang merasakan sakit di kepala, di tangan, di badan. Dan kau menyentuhnya hari ini. Roh Kudus menjamahnya. Mujizat Tuhan terjadi saat firman Tuhan sedang disampaikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya sekali. Saya menikmati lawatan Tuhan hari ini. Dan lawatan yang sama, Bapak Ibu nikmati di ibadah-ibadah yang kamu dengar hari ini. Saya percaya sekali. Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Wow, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini saya percaya hari ini. Roh Kudus yang sama yang hadir menyembuhkan orang yang lumpuh. Roh Kudus yang sama juga akan melakukan mujizat. Buat setiap kelumpuhan-kelumpuhan yang terjadi. Kelumpuhan ekonomi, kelumpuhan fungsi. Apapun yang terjadi hari ini. Oleh lawatan Roh Kudus. Dibangkitkan. Dibangkitkan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Firman Tuhan telah selesai saya sampaikan. 2 hal yang akan kita alami. Kalau kita mengalami lawatan Roh Kudus. Hal yang pertama, kita mengalami perubahan hidup. Yang kedua, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingat kita di hari Pentakosta ini. Bangkit. Bangkit. Keadaan boleh berat. Tetapi lawatan Roh Kudus memberikan kita kemerdekaan. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, hari ini kita telah mendengar firman Tuhan. Di hari Pentakosta ini, mari nikmati dan rindukan lawatan Roh Kudus menjamah setiap kita. Kalau Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan yang ada di rumah, percaya Roh Kudus tak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Dan kalau
engkau merindukan lawatan Roh Kudus pada hari ini, boleh angkat tanganmu, sama-sama katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Merindukan lawatan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Biarlah urapan kuasa Tuhan curahkanlah lawat setiap kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Lebih sungguh katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini Tuhan. Lawatan kuasa Roh Allah mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang merindukan lawatan Tuhan dan mujizat Tuhan pagi hari ini, mari angkat kedua tangan dengan sungguh katakan, curahkanlah kuasa-Mu, lawat dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap hati yang hadir rindu lawatan Tuhan. Kuasa Tuhan dikasih mengalir buat setiap kami di rumah-rumah umat-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Rasakan lawatan Tuhan, tenggelam dalam lautan hadirat Tuhan mengalir. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi lebih sungguh angkat kedua tanganmu katakan, curahkanlah kuasa-Mu terjadi di mengalir, haleluya. Mujizat terjadi sekarang. Yang percaya dengan iman katakan, mujizat terjadi sekarang. Lebih sungguh katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini Tuhan, di hari Pentakosta ini bukan suatu kebetulan setiap kami mendengar firman Tuhan. Dimanapun kami berada, lawatan Roh Kudus menjamah setiap kami. Jangan lewatkan satu pun dari setiap kami Tuhan. Lawat dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, mengalir kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Dari hari Pentakosta ini kami kembali dibangkitkan. Roh yang padam dibangkitkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah selesai mendengarkan isi hati Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama saya dengan saya katakan, amin. Haleluya.
Pasang surut gelombang kehidupan telah seringkali mengikis pilar-pilar pernikahan. Bahkan, pondasinya pun turut tergerus. Kami mengajak pasangan yang telah menikah lebih dari 5 tahun untuk bergabung dalam Ahava Marriage Class yang dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan tim melalui aplikasi Zoom yang diadakan setiap hari Senin dari 24 Mei hingga 5 Juli jam 7 malam. Melalui program ini dapat menyegarkan kembali jalinan kasih setiap pasangan. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link berikut ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kami boleh beribadah kembali, kami boleh memuji, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat semua kesempatan yang Tuhan berikan buat kami hari ini, boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh dilawat, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu dan puji-pujian yang telah kami naikkan di hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati pelayan-pelayan-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Mereka yang bermain musik, mereka yang WL, bahkan mereka semua yang benar-benar terlibat dalam pelayanan hari ini. Engkau urapi mereka, penuhi mereka dengan kuat kuasa Rohul Kudus-Mu. Terlebih-lebih oleh hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, bila Tuhan tambahkan hikmat-Mu dalam kehidupan hamba-Mu ini, supaya lebih dan lebih lagi terus menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat jemaat kami dimanapun mereka berada hari ini yang telah beribadah. Biarlah Tuhan terus berkati mereka, urapi mereka dan jaga dan lindungi mereka. Biarlah setiap hari-hari mereka dipenuhi oleh dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga tidak pernah lupa berdoa buat seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami, buat Om Julius, Pak Rubin, Pak Suwito dan juga Om Sur. Biarlah Tuhan terus berkati mereka, pakai mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan setiap hari, biarlah semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka, anak cucu mantu mereka Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa bangsa kami ada banyak hal yang terjadi saat-saat ini, ada banyak sakit penyakit bahkan bencana yang ada di mana-mana. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa buat bangsa negara kami, biarlah pulihkan bangsa kami, kembalikan negara kami seperti yang dulu Tuhan, hidup normal, hidup aman dan kami boleh bersama-sama menikmati kebersamaan dengan orang-orang sekitar kami ya Bapa. Berkati presiden kami, wakil presiden bahkan seluruh jajarannya, biarlah Engkau urapi juga mereka, taruhkan hikmat-Mu bagi mereka supaya setiap keputusan bahkan kebijakan yang mereka ambil biarlah membawa ya hal yang baik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga hamba-hamba Tuhan, bahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Supaya setiap hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan terus bersatu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga benar anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas segala karya-Mu karena sampai hari ini kami tetap berada dalam kesehatan yang baik. Kami tetap berada dalam penyertaan yang sempurna daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini dan biarlah Tuhan kami terus berada di dalam penyertaan Tuhan. Dimanapun kami berpergian dan apapun pekerjaan kami semuanya, biarlah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita boleh tetap hidup dengan kuat, tetap beriman, dan tetap setia kepada Tuhan. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.